Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai. Alhamdulillah kita telah mampu melewati beberapa pembelajaran di semester ini. Nah, untuk minggu ini kita akan naik pembelajaran, yaitu ke pembelajaran 8. Materinya adalah aktivitas di air, ya. Nah, sebelum kita belajar, biasanya kita berdoa untuk pembelajaran kita bisa bermanfaat. Oke, berdoanya akan Bapak pimpin. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk aktivitas air ini kita cuma mempelajari teori, ya. Jadi kita akan mempelajari teori aktivitas di air tanpa melakukan prakteknya. Materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 8 aktivitas air ini ada 3, ya. Yang pertama adalah pengenalan air di kolam renang. Yang kedua, menjaga keselamatan di air. Dan yang ketiga, ayo mengetahui manfaat renang itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, amati video berikut ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami berbagai pengenalan aktivitas air dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak di minggu pertama pembelajaran 8 aktivitas di air. Nah, seperti sudah Bapak singgung di awal, materi pertama kita adalah pengenalan air di kolam renang. Tetapi sebelum masuk ke materi, Bapak akan sedikit menjelaskan, ya. Amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang bermain air di kolam renang. Olahraga renang menjadikan badan kalian sehat. Semua persendian menjadi lentur, lengan, leher, bahu, dan pinggul. Badan menjadi ramping. Nah, ayo kalian amati praktek berenang. Kamu tidak boleh belajar berenang sendirian, ya. Karena apa? Karena tanpa ada yang mengawasi, aktivitas di air itu bisa berbahaya. Kamu harus ditemani orang tua, kakakmu, atau guru PJO kamu di sekolah. Jangan belajar berenang di sembarangan tempat, ya. Jangan berenang di sungai. Jangan berenang di kolam pemancingan, dan jangan berenang di sumur karena dapat membahayakan dirimu. Karena renang tanpa pengawasan bisa menyebabkan kematian akibat lemas. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan air di kolam renang. Amati gambar berikut ini. Sudah? Nah, di sini ada gambar anak-anak duduk di pinggir kolam renang, ya. Itu adalah
materi pengenalan air. Duduklah di pinggir kolam renang, kemudian masukkan kakimu ke dalam air, gerakan ke depan dan ke belakang, ya, sambil duduk gerakan ke depan ke belakang. Basahilah seluruh badanmu dengan air dan rasakan kesegarannya. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu berjalan di air. Nah, amati gambar berikut ini. Sudah? Masuklah ke air, pilihlah kolam yang dangkal, kira-kira selutut kalian. Ya, biasanya di kolam renang ada kolam yang dangkal untuk anak-anak. Berjalanlah sesuka hatimu sampai kamu terbiasa dengan kondisi kolam renang. Oke, lanjut ke materi ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ayo loncat-loncat di air. Ayo berdiri tegak di kolam, tekukan lututmu, kemudian loncatlah di dalam air sambil menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sambil loncat-loncat dan kerjakan sampai kamu terbiasa. Oke. Yang keempat, mengelilingi kolam renang. Amati gambar berikut ini. Sudah? Oke. Nah, kalian melihat ada anak yang sambil menempel di pinggir kolam dan sambil berjalan. Ya, itu adalah mengelilingi kolam renang. Berdirilah di dalam kolam renang, kemudian berjalan sambil memegang pinggir kolam. Ya, nah jadi kalian seperti merayap di pinggir kolam, badanmu di dalam air. Yang kelima, bermain bola di air. Ya, amati gambar berikut ini. Sudah? Oke. Nah, di sana kalian melihat anak-anak sedang bermain bola di kolam renang dengan gembira, ya. Itu adalah bermain bola di air, ya. Ayo bermain bola di air, pakai bola plastik yang besar. Kamu bebas berlari di kolam. Lemparkan bola ke temanmu dan lari, ya. Yang terkena bola ganti menjadi pelempar. Nah, jadi di sini yang kena bola adalah menjadi pelempar, sedangkan sisanya berusaha menghindar, tetapi arena permainannya di dalam kolam renang. Nah, sekarang materi yang terakhir, 6. Latihan pernapasan. Oke, tentunya kalian mengetahui cara kita bernapas itu adalah menghirup udara. Nah, sedangkan di dalam air itu tidak ada udara. Jadi pada saat kalian berenang harus ada trik-trik tertentu untuk bisa mengambil napas dan bernapas pada saat berenang. Perhatikan gambar berikut ini. Sudah? Oke. Nah, kalian melihat anak yang sedang menyelam dan dia menahan napas, ya. Ayo berdiri di kolam yang dangkal. Ingat, yang dangkal ya, kira-kira sepinggangmu. Tarik napas dari mulut. Nah, seperti itu. Tahan napas dan masukkan seluruh tubuhmu ke dalam air. Jadi, tarik napas, tahan. Dan kamu pada saat nanti ada di kolam renang, kamu masukkan badanmu ke dalam air dan tahan napasmu di dalam air. Nah, tahan napas selama mungkin. Apabila sudah tidak kuat, baru keluar lagi. Nah, itu adalah
materi pengenalan air di kolam renang. Oke, Bapak rasa materi minggu ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hai anak-anak kelas 1 yang Bapak sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Yurli di pelajaran PJOK minggu kedua pembelajaran 8 tentang aktivitas di air. Nah, minggu tadi kita sudah belajar pengenalan air di kolam renang. Untuk minggu ini kita ada 2 materi yang dipelajari, yaitu menjaga keselamatan di air dan ayo mengetahui manfaat berenang. Oke, Bapak akan menjelaskan bagaimana menjaga keselamatan diri di air. Amati gambar berikut ini. Ya, di sana ada beberapa macam alat-alat atau fasilitas dalam olahraga air. Nah, saat berenang menggunakan pakaian renang agar bisa leluasa dan nyaman bergerak di air. Jangan lupa menggunakan pelampung seperti yang ada di gambar agar bisa mengapung di atas air. Pelampung bisa membantu agar tidak tenggelam. Berikut ini beberapa peralatan renang. Nah, yang gambarnya sudah Bapak tampilkan. Di sana ada pakaian renang ya, yang warna ungu untuk putri dan yang warna hijau hitam adalah untuk putra. Dan yang di tengah adalah ban ya. Ban atau ban dalam mobil yang dipompa untuk menjadi alat pelampung agar kamu bisa mengapung di kolam renang. Yang kedua adalah pelampung yang khusus dibikin untuk belajar berenang yang warna biru, dan kemudian ada kacamata untuk berenang seperti di gambar. Nah, jadi pada saat kamu berenang, kamu harus memakai kacamata agar pandanganmu bisa melihat di dalam kolam, karena mata kita tidak bisa terkena air dan pandangan kita akan tidak jelas kalau tidak pakai kacamata. Dan yang terakhir adalah kaki katak. Nah, itu semacam sepatu di dalam air untuk memudahkan kita berenang. Dengan memakai sepatu air ini atau kaki katak, maka dorongan kita dalam berenang akan lebih baik. Oke, yang kedua, ayo mengetahui manfaat berenang. Nah, tentu saja olahraga renang itu mempunyai manfaat yang sangat baik untuk tubuh kita. Oke, berenang banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita itu sendiri. Olahraga ini membuat tubuh bergerak tanpa merasa kepanasan atau berkeringat. Berenang sangat baik untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Remaja, dewasa maupun orang tua juga sangat bagus untuk beraktivitas renang ini. Berenang membantu pertumbuhan kalian. Berenang melatih kemampuan kita bernapas. Sebelum berenang, lakukan pemanasan dulu ya, supaya suhu tubuh kita meningkat perlahan-lahan sehingga kamu akan berenang dengan nyaman dan kita terhindar dari cedera. Nah, mungkin di kemudian hari, suatu saat nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, kalian bisa minta orang tuamu
kakakmu atau gurumu membawa kamu ke kolam renang untuk melakukan praktek aktivitas air ini agar kamu benar-benar memahami tentang pembelajaran aktivitas di air ini. Nah, untuk pelajaran minggu ini cukup sampai di sini, tetapi ada tugas-tugas soal yang Bapak buat untuk kalian kerjakan agar kalian benar-benar memahami materi tersebut ya. Kerjakan soal-soal tersebut dengan baik dan benar dan sesuai waktu yang telah kita tentukan dan dikumpul di grup WA yang telah kita buat ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Bapak rasa pelajaran minggu ini cukup sampai di sini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.